Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Gusti Andri Nursyifa, NIM terakhir 107. Perkenalkan, nama saya Septaria Kurnia Nabila, NIM terakhir 129. Perkenalkan, nama saya Maida Hiroshi, NIM terakhir 133. Baik, kami akan menjelaskan tentang mengenal perbedaan mazhab dalam ilmu fikih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Septaria Kurnia Nabila. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mazhab. Menurut bahasa, mazhab berasal dari sikha mazhar, mimi atau kata sifat, dan isim makan atau kata yang menunjukkan tempat, yang diambil dari fi'il madhi dhahaba yang berarti pergi. Mazhab bisa juga berarti ra'yu yang artinya pendapat. Kemudian mazhab menurut istilah meliputi dua pengertian, yaitu mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Mazhab itu berasal dari kata nahaja yang berarti jalan yang lurus, jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan tentang Al-Quran dan hadis, kemudian disampaikan kepada sahabat-sahabatnya dan dipelajari, kemudian disampaikan lagi kepada generasi sampai ke generasi kita. Mazhab adalah jalan yang mengantarkan kita pada ibadah yang benar sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita tidak bermazhab atau kita tidak mempunyai pedoman, maka hidup kita akan berantakan atau tidak berjalan dengan lurus. Di Indonesia kebanyakan bermazhab Imam Syafi'i. Kemudian mazhab itu ada beberapa dari Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Syafi'i, Hanafi. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Maida Hiroshi. Oke, selanjutnya 4 mazhab dalam Islam. Sebelumnya saya akan sedikit menceritakan mengenai sejarahnya terlebih dahulu. Sahabat Nabi menyebar ke seluruh Nusantara, ada yang ke Afrika, ke Libya, Mesir, Maroko, Spanyol, kemudian ada lagi ke Persia, Irak, hingga ke Asia. Karena bagian-bagian ini tidak masuk bagian Arab, maka cara mereka belajar dari sahabat untuk menguatkan hafalan dan meyakinkan ditambah dengan catatan. Dan setelah itu mulai mengkodifikasi ajaran-ajaran Nabi. Generasi yang belajar langsung dari para sahabat tabi'ut tabi'in itu langsung belajar dan menginput dari mereka yang dibatasi sampai 200 Hijriah. Jadi generasi emas itu yang langsung menghimpun murni langsung dari sumbernya hanya sampai di tahun 200 Hijriah. Itulah dikenal dengan ulama salafus salih. Di antara salafus salih itu yang paling bersinar, yang paling ingatnya sangat kuat, mampu menalarkan, dan pandai merumuskan ada 4 ulama. Siapakah mereka? Yang pertama ada mazhab Hanafi, yang kedua ada mazhab Maliki, yang ketiga ada mazhab Syafi'i, dan yang terakhir ada mazhab Hanbali. Mazhab Hanafi dinamakan Hanafi karena pendirinya Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah di Kufah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Abu Hanifah dari perkataan sang imam bahwa metode pengambilan hukum mazhab Imam Abu Hanifah adalah Al-Quran, hadis, ijma, perkataan atau fatwa sahabat, dan yang terakhir ada qiyas. Yang kedua ada mazhab Maliki. Pendirinya ada Al-Imam Maliki bin Anas Asbahi. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Malik bin Anas ini semasa hidup hanya di Madinah hingga wafatnya tidak pernah keluar dari Madinah. Yang ketiga ada mazhab Syafi'i. Tokoh utamanya ada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Beliau dilahirkan di Gaza pada tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Beliau belajar kepada Imam Malik yang dikenal dengan mazhabul hadis. Kemudian beliau pergi ke Irak dan belajar dari ulama Irak yang dikenal sebagai mazhabul qiyas. Beliau berikhtiar menyatukan mazhab terpadu yaitu mazhab hadis dan mazhab qiyas.
Yang terakhir ada mazhab Hanbali. Dinamakan Hanbali karena pendirinya Al-Imam Ahmad bin Hanbal Asyabani. Lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah dan wafat tahun 241 Hijriah. Beliau adalah murid Imam Syafi'i yang paling istimewa dan tidak pernah pisah sampai Imam Syafi'i pergi ke Mesir. Menurut beliau, hadis al-Alaif dapat dipergunakan untuk perbuatan yang afdal atau fadlayul amal, bukan untuk menentukan hukum. Beliau tidak mengaku adanya ijma setelah sahabat karena ulama sangat banyak dan tersebar luas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gusti Andri Nursyifa. Baik, slide selanjutnya, Mei. Nah, di sini ada faktor-faktor terjadinya perbedaan dalam mazhab. Menurut Abu Aminah Bilal Philips, alasan utama adanya perbedaan dalam ketetapan hukum di kalangan imam mazhab meliputi interpretasi makna kata dan susunan gramatikal. Nah, yang dimaksud dengan gramatikal ini yaitu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikan menurut bahasa umum sehari-hari. Penafsiran atau interpretasi gramatikal merupakan penjelasan dari segi bahasa dan disebut juga metode objektif. Nah, yang kedua yaitu riwayat hadis. Keberadaannya, kesahihannya, syarat-syarat penerimaan, dan interpretasi atas teks hadis yang berbeda. Dan yang ketiga yaitu diakuinya penggunaan prinsip-prinsip tertentu ijma, tradisi, istisan, dan pendapat sahabat. Nah, di mana ijma itu adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Selanjutnya, itu ada menyikapi perbedaan pendapat. Nah, di sini berlainan pendapat adalah hal biasa, di mana kita biasa mengutarakan pendapat kita, karena memang kita setiap orang itu mempunyai pemikiran ataupun ilmu yang didapat, maka adanya perbedaan pendapat. Namun, seharusnya kita menghargai pendapat antara satu orang dengan orang yang lain, dan supaya kita tidak terpecah belah. Perbedaan sikap dan pandangan adalah hal lumrah di kalangan ulama kita sejak dulu. Sebagai muslim, kita seharusnya menyikapi perbedaan dengan bijak, mendahulukan nalar yang sehat ketimbang amarah yang menyesatkan pikiran. Jagalah hati dan ucapan agar tak menyulut permusuhan. Kita adalah saudara yang seharusnya saling menjaga. Rasulullah SAW bersabda, Muslim adalah orang yang mampu menjaga Muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Hormati orang yang mempunyai sikap dan pandangan yang berseberangan. Jagalah ucapan dan tulisan agar tidak melukai hati sesama. Jangan karena berbeda sikap dan pandangan akhirnya memutuskan persaudaraan. Nah, sekarang dapat kita lihat sering terjadi akibat adanya perbedaan pandangan itu mengakibatkan memutuskan persaudaraan sehingga saling bermusuhan. Seharusnya itu tidak boleh terjadi karena kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu dengan yang lainnya. Allah memerintahkan kita untuk mengajak orang lain dengan cara yang santun. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Kalaupun ada perbedaan pandangan, maka sikapi dengan cara yang lebih bijak. Gunakanlah bahasa yang sopan dan mengutamakan akhlak yang baik. Kesampingkan perbedaan dan rekatkanlah persaudaraan. Karena persaudaraan itu penting bagi kita untuk hidup di dunia ini. Karena tanpa orang lain kita tidak akan bisa hidup. Karena kita tidak bisa hidup sendirian. Karena kita adalah makhluk sosial. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.